Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel aku. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aminah Cendra Kasih dari kelas 5TA, jurusan Teknik Elektro Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi, mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara aset dan liabilitas. Nah, saat di bangku sekolah kita mungkin diajarkan bagaimana agar kita bisa memperoleh pekerjaan yang bagus dan bisa memiliki gaji yang banyak dari pekerjaan tersebut. Tapi jarang sekali kita diajarkan bagaimana cara untuk mengolah kekayaan yang kita miliki. Banyak di antaranya kemudian menggunakan klien kita untuk membeli sesuatu yang kita kira adalah aset. Namun yang terjadi tanpa kita sadari justru kita membeli liabilitas. Ingin tahu kan lebih jauh apa perbedaan antara aset dan liabilitas? Tonton terus video ini ya. Aset adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pemasukan yang menambahkan kekayaan kita. Contohnya, jika kalian memiliki sebuah rumah dan rumah itu dapat menghasilkan uang 2 juta rupiah per bulan, maka ini disebut sebagai aset. Nah, segala sesuatu yang mampu mendatangkan penghasilan bagi kita, itu yang disebut dengan aset. Misalnya seperti tanah yang disewakan, usaha bisnis, sampai kepemilikan surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan liabilitas atau kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pengeluaran yang mengurangi kekayaan kita. Contohnya, jika kalian memiliki sebuah rumah, namun kalian juga harus mengeluarkan uang 1 juta rupiah per bulan untuk pemeliharaan rumah tersebut, maka ini disebut sebagai liabilitas. Sebagian berpendapat bahwa ekuitas adalah besaran harta yang harus dikeluarkan untuk dapat menjalankan operasional perusahaan. Maka dari itu, ekuitas juga bisa disebut dengan modal. Jika merujuk pada standar akuntansi keuangan atau SAK, tujuan ekuitas adalah bagian dari hak pemilik perusahaan yang wajib dilaporkan informasi sumber-sumbernya secara rinci serta sesuai peraturan perundang-undang dan akad pendirian yang berlaku. Memiliki ekuitas, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan investasi. Yang pertama, investasi atau menambah uang atau modal dalam bentuk barang atau kegiatan produksi atau usaha dan keahlian. Yang kedua, investasi dapat dilakukan dalam pasar uang dan pasar modal atau inventory, investment, emas, barang antik dan lain-lain, pendidikan dan pemahaman. Nah, sekarang gimana sih caranya kita memperbesar aset kita? Tentu saja dengan cara investasi. Investasi merupakan setiap usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan akumulasi kekayaan kita. Jadi, setiap kita mendapatkan pemasukan, mulailah berpikir untuk berbelanjakan dalam barang investasi, modal, atau disebut sebagai janganlah berlebihan dipakai untuk membeli barang konsumsi atau consumption goods, karena hanya dengan berinvestasi kekayaan kita akan berkembang menjadi aset yang terus menghasilkan. Beberapa jenis barang yang bisa masuk kategori sebagai investasi modal. Yang pertama ada direct investment atau investasi langsung. Misalnya kita membeli tanah, pembangunan pabrik, membeli mesin-mesin produksi. Yang kedua ada indirect investment atau investasi tidak langsung. Biasanya dikenal sebagai portfolio investment. Pada investasi jenis ini, biasanya investor tidak perlu terlibat langsung menjalankan usaha, misalnya investasi di pasar modal, pembelian saham dan obligasi, atau bisa juga di pasar uang seperti tabungan, transaksi mata uang asing dan deposito. Yang ketiga ada inventory investment, misalnya pembelian barang dengan harapan nilai naik kemudian hari, misalnya investasi emas, lukisan dan barang antik juga loh. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.